Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Ya, silakan Bapak Ibu yang masih ada di luar, adik-adik bisa segera masuk ke ruang ibadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang di belakang jika berkenan untuk saya mohon bisa maju ke depan. Banyak bangku yang masih kosong. Silakan yang di belakang bisa maju ke depan. Monggo Pak, Bu. Yuk. Pak El, maju Pak El. Jangan cuma selangkah. Kalau perlu 5 langkah. Itu sebelah Mbah masih kosong loh. Ya, Bu Topo. Maju. Ya. Baik. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersaat teduh. Kita akan bersiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan tenangkan sejenak. Ya. Ya. Mari kita tundukkan hati kita. Dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat dan juru selamat yang selalu setia. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, karena itu mari dengan hati yang penuh kesungguhan dan syukur, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian ini kiranya mengingatkan kita bahwa kita akan selalu mengasihi dan mengikuti Yesus sepanjang hidup kita. Mari kita pujikan bersama-sama, sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan.
pujikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. dalam segala keadaan. Mari kita renungkan pujian ini Bapak Ibu. Baik waktu berlimpah maupun kurang, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang mempesona hatiku. Dia selalu beri damai dan kesempatan yang baru buat kita semua. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, Karena kasih-Nya. kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, Karena kasih-Nya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau adalah gembala agung kami, yang senantiasa memelihara kami, merawat kami, menemani kami. Bahkan mengobati kami ketika kami terluka, ketika kami merasakan kesedihan, kepedihan. Dalam keadaan apapun Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu baik, Bapa yang begitu baik bagi kami semuanya. Dan saat ini perkenan kami Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami. Kami ingin terus menjalin hubungan yang indah bersama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena hanya Engkau-lah yang pantas untuk kami puja dan kami puji. Biarlah Tuhan, Kau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami untuk kami menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan segala keberadaan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami persembahkan doa dan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita akan kembali menyembah Allah yang maha besar. Kita ungkapkan syukur kita dengan bergemar. Mari kita masyurkan namanya yang kudus. Sembahlah Allah yang maha besar. Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Allah yang maha besar. Kita ungkapkan rasa syukur dengan bergemar. Kita masyurkan namanya. Ya, kita akan pujikan dengan sukacita ya. Sembahlah Allah yang maha besar, ucapkan syukur dengan bergema, benteng dan penolong yang maha esa, bertata
Rahmat-Mu ya Allah tak tersukat, perlindungan-Mu selalu dekat. Mencari langit, gunung dan lembah, sehingga Kita nyanyikan bersama yang terakhir. penuh bahagia. Tuhanlah Khalik dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari, kasih-Mu melimpah setiap saat. Kau benteng penolong dan juru selamat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-32. Ya. Ayat yang ke-10, hanya satu ayat ya. Kita baca 2 kali. Baik. Pada hitungan ketiga kita akan mulai ya. Ulangan pasal 32 ayat 10. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sekali lagi, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Ya, di dalam sekolah minggu kita anak-anak ya khususnya ya. Tadi sudah belajar tentang bagaimana Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Seorang gembala itu tugasnya apa? Ya saya tanya sama anak-anak ya. Tugas gembala itu apa? Yaitu merawat, menjagai, ya, membawa ke padang rumput yang hijau supaya ternak-ternaknya itu bisa makan dengan kenyang. Kemudian mencari yang mungkin dombanya tersesat, dia akan selalu cari. Ya, kemudian, nah itu juga bagi Tuhan kita, Tuhan itu adalah gembala yang baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ya, meskipun kita kadang berpikir, jujur aja ya, Tuhan itu ada enggak sih? Kok kayaknya aku sendirian gitu ya. Kadang-kadang keraguan itu muncul. Kalau mungkin doa kita belum terjawab-jawab. Kalau mungkin kondisi kita kok enggak berubah-ubah. Gitu ya. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan punya waktunya sendiri. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi satu hal yang selalu perlu kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita meyakini itu ya. Ya. Kita akan memuji Tuhan sebelum menaikkan doa syafaat bersama-sama ya. Ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan, yaitu kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya kita terus tantinya berdoa untuk pemulihan Diakon Edi Hermanto, Pendeta Muniung, juga Bu Arin. Ya, Mama, halo Mbak Yemima, oh Bu Arin bisa bersama kita. Ya, semakin baik ya Bu ya, puji Tuhan. Ya Bu Arin ini sempat pinggangnya agak sedikit ototnya terganggu ya. Ya. Kita berdoa juga untuk kaum muda remaja ya, baik pekerjaan, studi pelayanan teman hidup. Kita berdoa untuk para senior kita, orang tua kita, baik kesehatan jasmani dan rohaninya. Kita juga berdoa untuk GGPI, YPI dan YRSPI. Begitu pula kita berdoa untuk bangsa dan negara kita serta kota Cimahi di mana kita tinggal ya. Doa syafaat ini akan dipimpin
oleh Bapak Pendeta. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama bahwa dalam kehidupan kita Yesus hanyalah jawaban hidup kita. Yesus jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita katakan sekali lagi, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersahabat bersama-sama. Hanya Engkau Yesus jawaban dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami memandang Engkau Tuhan dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Karena kasih-Mu itulah yang terus memberi kekuatan, kedamaian, penghiburan bagi kami. Bapa yang penuh kasih, juga mohon pengampunan Tuhan. Mungkin dalam satu pekan ini banyak pikiran, perkataan, perbuatan yang menyakiti hati Engkau. Mungkin juga keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, atau teman-teman kami. Mohon pengampunan Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibebaskan dari rasa iri, dengki, sombong, kepahitan, sehingga kami betul-betul mengalami kelepasan di dalam Engkau. Dan damai sejahtera itu nyata di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami membawa Tuhan setiap saudara-saudara kami, orang tua kami, teman kami, yang saat hari ini butuh pemulihan dan zaman kuasa Engkau. Kami ingat terus pemulihan Diakon Edi Hermanto, Ibu Arin. Kami juga ingat keberadaan Bapak Sunaryo, Bapak Susanto. Kami juga ingat Tuhan untuk Ibu Mariana yang besok adakan operasi mata. Biarlah Tuhan melawat orang tua kami, saudara kami ini. Karena di dalam Engkau Yesus, kami kuat, kami sanggup melewati semuanya itu. Dan semuanya itu pasti Tuhan akan berkarya. Sehingga kesehatan kami boleh Engkau jamah, boleh Engkau pulihkan. Atau di antara kami hari ini Tuhan, ada yang terluka, ada yang sakit, jamahlah Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar bersih, kudus di hadapan-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingat setiap pergumulan kaum muda remaja di gereja-Mu. Dengan segala tantangan dan kesulitannya Tuhan, baik itu studinya, pekerjaannya, maupun pergumulan teman hidupnya. Anak-anak kami selalu hormat, taat, dan mengedepankan akan hikmat Engkau. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan tidak mengecewakan Engkau. Kami meyakini dengan kuasa-Mu Engkau melindungi anak-anak kami, cucu kami dimanapun mereka berada. Mungkin kami sebagai orang tua terbatas, mengetahui setiap pergumulan, kesulitan anak-anak kami, cucu kami. Dengan doa dan iman hari ini Tuhan lawatlah anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami. Sehingga kasih Yesus Kristus memberi kekuatan, damai sejahtera bagi anak-anak kami dan cucu kami. Begitu pula Bapa, setiap senior kami, orang tua kami yang di gereja-Mu ini. Lawatlah mereka. Kami ingat akan kesehatan Pendeta Muniung, kesehatan para Bapak Ibu Diakon, para tua-tua gereja, lawatlah Tuhan. Sehingga imannya terus menjadi kekuatan dan pancaran hidup di tengah-tengah keluarga dan sekitar kami. Sehingga kesetiaan mereka sampai detik ini Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan para orang tua kami. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap aktivitas di gereja-Mu ini. Tuhan berkati baik kegiatan pemuda besok hari Sabtu di gereja ini, berkatilah Tuhan
untuk persekutuan PKMP, PKRB besok hari Sabtu. Kegiatan PBI, WBI juga rencana retreat atau SIL tahun ini. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap perencanaan biar Tuhan akan memberikan hikmat. Setiap panitia maupun guru-guru sekolah minggu untuk persiapan SIL awal Juli mendatang. Bapak, kami juga menyerahkan gabungan gereja baptis, juga BPD di daerah-daerah, juga Yayasan Baptis, berkatilah Tuhan. Yayasan sudah Engkau berikan amanat di negara kami ini. Tugas yang besar, tugas yang agung, semuanya boleh bersinergi membangun, memberitakan, menyebarkan kabar sukacita. Sehingga kesinergian kami Tuhan membawa kabar berkat. Amanat agung ini bisa diberitakan di bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Baik yang di daerah, di kota, di pelosok, di suku-suku terabaikan, berkatilah Tuhan. Baik para utusan Injil, baik para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di kota-kota, sehingga nama Yesus dibesarkan. Nama Yesus dimuliakan oleh umat baptis yang ada di negara kami ini. Terkhusus kami juga berdoa untuk Mubes, berkati panitia, berkati para pembicara, berkati dana yang dibutuhkan, gereja-gereja siap mengutus utusannya, sehingga Tuhan Mubes hari ini membawa perubahan besar untuk gabungan atau umat baptis 5 tahun ke depan. Berkati pengurus-pengurus yang baru, baik Bamusnas, baik BPN, baik YBI, baik YRSBI, semuanya Tuhan, atas seizin dan kasih kemurahan Engkau yang Tuhan sudah pilih orang-orang ini yang akan melayani 5 tahun di gabungan Gereja Baptis Indonesia. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada di kota Bandung maupun kota Cimahi dan kota-kota yang lainnya. Sehingga kerinduan bangsa dan negara ini betul-betul kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terasakan. Dan itu tugas kami Tuhan seperti firman-Mu. Kami harus mendoakan bangsa kami, kota kami, di mana kami tinggal. Sehingga kesejahteraan itu Tuhan akan menolong dengan hikmat pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami ini. Inilah Bapa, seru kami, syukur kami. Kami alaskan di dalam satu pribadi agung kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan sumber berkat kami. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memimpin dalam menaikkan syafaat kita. Bapak Ibu masih ada semangat? Amin. Saya mau melihat sejauh mana semangat Bapak Ibu. Saya mengajak di sebelah kiri saya untuk silakan berdiri bersama-sama. Ya, coba semangatnya sampai di mana? Saya hitung 1, 2, 3, katakan bersama-sama, haleluya. Coba, kerasnya seberapa? 1, 2, 3. Haleluya. Wow, keras. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, saya mengajak yang sebelah kanan saya silakan berdiri. Ya, coba, di hitungan ketiga, puji Tuhan. Sejauh mana semangatnya? 1, 2, 3. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Coba katakan sama-sama, yang sini haleluya, yang sini puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, mari kita pujikan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya, boleh kita bertepuk tangan? Tunjukkan semangat kita hanya untuk Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan.
terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Mari. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan selamanya. percaya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Seminggu kita sudah diberkati Tuhan, baik berkat jasmani, rohani, kesehatan ya. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan perpuluhan kita. Kami mohon untuk sekolah minggu tunas muda, ini yang merasa tunas muda, silakan bisa membantu membawakan kantong persembahan ke depan. Angel, siapa yang mau maju? Silakan. Ya, Angel sama, yuk Jess, isi. Ya. Silakan Bu Presi untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan juga perlindungan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pula pekerjaan juga hingga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan persembahannya melalui transfer, bisa mentransfer di nomor rekening gereja yang terpampang di layar. Terima kasih Kakak Jesse dan Kakak Angel yang sudah membantu mengedarkan kantung persembahan. Juga terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, yang berjudul Providentia Dei. Apa ya Providentia Dei ya, yang nanti akan dijabarkan secara mendalam oleh Bapak Pendeta Hosea. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan hati kita oleh satu pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Dipersilahkan ibu-ibu, monggo. Ya, selanjutnya waktu saya serahkan pada Pak Pendeta ini di luar ya, ya mungkin ke toilet. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
Ya, terima kasih ibu-ibu Sekolah Minggu Dewasa Wanita untuk persembahan pujiannya. Ya, ibu-ibu yang belum bergabung di Sekolah Minggu Dewasa Wanita silahkan. Ya, sehingga semakin memberkati sekolah minggu kita. Amin Bapak Ibu? Amin? Iya. Ya. Siapa yang tahu kisah lagu Yesus Kawan yang Sejati tadi? Bu Sis tahu? Iya. Ada yang tahu? Pak Yosef Scriven ya. Ini lagu populer. Bagaimana pengalaman dia selama mengikut Kristus? Singkat ceritanya ya, kisah lagu itu terjadi di Eropa sana. Pak Yosef itu apa? Sama tunangannya mau menikah, kurang beberapa hari tunangannya sakit dan meninggal. Sedih enggak Bapak Ibu? Sangat sedih. Ya. Lalu dia pergi ke Irlandia, di situ supaya bisa melupakan kenangan yang manis. Setelah pergi ke Irlandia dapat lagi cewek. Lalu tunangan. Menjelang pernikahannya apa yang terjadi? Istrinya, calon tunangannya kedua kalinya, kalau yang pertama tadi sakit meninggal, calon kedua di sini kecelakaan. Sedih tidak? Sangat sedih. Perlu kekuatan, perlu dukungan. Mengapa penulis lagu ini sampai kuat? Lalu dia pergi ke Kanada. Singkat cerita ya, di situ sudah menikah, enggak trauma, tapi apa? Di dalam bangun keluarga, istrinya meninggal beberapa tahun kemudian. Lalu dia menulis lagu itu. Satu-satunya penghiburan hanya di dalam Yesus. Amin. Ibadah hari ini Anda, saudara harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Melalui pujian, melalui doa, melalui firman. Jika itu enggak terjadi saudara, perlu kita evaluasi diri. Nanti kita ya biasa saja. Enggak ada semangat, enggak ada gairah di dalam memuji, menyembah Tuhan. Karena enggak mengalami perjumpaan dengan Yesus, pengalaman dengan Yesus. Orang Kristen adanya apa? Hidupnya tak ada rasa syukur, tak ada rasa puas. Mari perjumpaan dengan Yesus. Setiap pujian, doa, terlebih firman hari ini betul-betul membawa kekuatan dan perjumpaan kita dengan Yesus. Klik di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh beribadah, menyembah, memuji Engkau. Ya Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami merendahkan hati kami. Mohon belas kuasa-Mu menjamah masing-masing pribadi kami. Sehingga kami betul-betul Tuhan mengalami lawatan Engkau. Dan firman-Mu yang hamba-Mu beritakan benar-benar memberkati, menguatkan, menantang hidup kami dalam mengikut, mengiring dan melayani Engkau. Semakin ada sukacita, damai sejahtera. Pakai hamba-Mu hari ini Bapa di dalam pemberitaan firman-Mu. Sehingga lawatan Roh Kudus kami rasakan, sukacita, damai sejahtera memimpin kami semua. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Ulangan 32 ayat 10. Ini kesaksian melalui pujian Musa. Bagaimana Musa akan berpisah dengan umat Israel. Karena selama 40 tahun suka duka Musa sudah melihat
keberadaan, kehidupan jemaat atau orang-orang Israel saat itu. Ini nyanyian perpisahannya, banyak pasal di situ. Saya ambil di sini. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingannya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mari kita lihat pasal 31 terlebih dulu sebelum kita membahas di sini. Karena itu yang melatar belakanginya. Ini. Lalu Musa menyampaikan ke telinga. Perhatikan. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini. Sampai perkataan yang penghabisan. Bapak Ibu melihat apa? Perkataan penghabisan, kata-kata terakhir Musa kepada umat Israel. Karena selama 40 tahun suka duka di padang gurun sudah ia lalui. Di sini Musa berkhotbah, menasehati, mengajak, menantang, memberi semangat. Generasi baru umat Israel yang akan diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Karena apa? Nenek moyang mereka, orang tua mereka sudah banyak yang tewas di padang gurun. Karena apa? Ketegar hatian, ketegar tengkuk, keras kepalanya nenek moyang mereka. Lihat itu di Bilangan pasal 14-15. Ribuan nenek moyang orang yang dikumpulkan Musa ini telah dihukum Tuhan. Karena apa? Ketidaktaatan, sering meragukan otoritas Allah, perintah Tuhan. Karena itu tatkala Musa mau berpisah kepada generasi baru ini, Musa memberikan nyanyian, kesaksian, sampai perkataannya yang penghabisan. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel atau generasi baru ini jauh dari mental budak. Mental budak seperti apa, Pak? Merasa rendah diri. Ya, inferior. Takut menguasai dirinya. Nunggu komando. Pasif atau pasrah. Sudah nasibnya lah jadi budak. 40 tahun di Mesir. Bisa apa? Bisanya kerja diberi makan, kerja diberi makan. Inilah mental budak. Rasa rendah dirinya menguasai ketakutannya, nunggu perintah, dan selalu pasrah dengan keadaan. Musa ingin generasi baru ini jauh dari mental budak. Mengapa mental budak itu ada? Ini trauma masa lalu. Mungkin masa lalu penuh kegagalan, sehingga mengambil keputusan hari ini susah. Masa lalu penuh akar kepahitan. Masa lalu selalu diperintah. Masa lalu selalu ditindas. Mempengaruhi apa? Mindsetnya, sikapnya. Ini Musa yang tidak mau. Kalau pasal 31 ayat 1 sampai 30 di sini saudara. Sampai Musa mengeluarkan kata-kata apa? Saya sudah tahu karaktermu. Karena engkau akan memasuki tanah Kanaan di sini, saya was-was, saya takut. Tatkala engkau sudah di zona nyaman, engkau melawan Allah lagi. Seperti nenek moyangmu. Sehingga ditewaskan di padang gurun di sini. Karena itu, generasi baru di sini akan diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Jauh dari mental budak. Mari kita lihat. Ini rute perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Dari poin pertama sampai
13 lihat di situ. Padahal dari Mesir, tanah Goshen itu menuju tanah Kanaan atau Filistin itu beberapa minggu menurut penafsir. Tapi mengapa sampai 40 tahun, bayangkan? Dididik Allah di situ. Ya kalau 40 tahun di lembah yang subur enggak apa-apa ya. Penuh kelimpahan enggak apa-apa. Enggak apa-apa lama. Yang penting hidupnya melimpah. Ini di tengah-tengah padang gurun, Bapak Ibu. Kalau enggak ujian, enggak kesulitan, tantangan demi tantangan. Bayangkan, bangsa ini baru dimerdekakan Allah. 40 tahun juga di Mesir. Baru merdeka harus masuki ujian baru 40 tahun di padang gurun. Sebelum mereka menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu. Ini ibarat orang Kristen. Setelah percaya Yesus dimenangkan, dimerdekakan. Lepas dari ujian, lepas dari kesulitan, enggak saudara. Tantangan demi tantangan akan mereka hadapi. Bagaimana kita menyikapi seperti umat Israel. Setelah dimerdekakan di tanah Mesir 40 tahun oleh Allah melalui kepemimpinan Musa. Allah menguji lagi 40 tahun tinggal di padang gurun. Kehidupan kita sebelum masuk kerajaan surga yang sudah dijanjikan Yesus. Kita saat ini penuh tantangan, penuh ujian iman kita. Bagaimana kita menyikapinya? Kita akan belajar bagaimana cara Allah, pemeliharaan Allah terhadap umat kesayangannya. Sehingga semakin kokoh dan kuat di matanya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun. Kalau negeri Kanaan berlimpah susu, enggak apa-apa. Di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mari kita lihat ayat di sini. Kehidupan di padang gurun, lihat. Kering, panas, tandus. Ya. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Ya. Tandus. Yang hidup cuma kaktus, ya. Udah. Kurma, karena di tanah tandus. Banyak hidup binatang, ular, unta, kala, jengking. Kita bersyukur sekali ya. Di Indonesia ini bersyukur. Ya. Nanam apa saja hidup, bersyukur. Tapi umat Allah saat itu 40 tahun saudara. Enggak 2-3 tahun, 40 tahun. Tanah panas, kering, dan tandus. Bagaimana kehidupan yang dijalani setiap hari? Kalau tanpa providentia Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, dah tewas semuanya. Umat Israel di sini. Ini realita Bapak Ibu, kehidupan di padang gurun. Setelah Allah mengeluarkan bangsa itu dari Mesir, perbudakan di Mesir 40 tahun, membawa ke padang gurun. Apa salah Tuhan seperti ini? Otoritas Tuhan. Harusnya apa? Setelah diperbudak, itu dimerdekakan langsung hidup enak. Betul Bapak Ibu? Maunya kan seperti itu. Tapi Allah membawa ke padang gurun umat itu. Di padang gurun inilah akan terlihat ketaatannya, kesungguhannya, komitmennya, mengimani janji-janji Allah. Musa memberi nasihat dan semangat
generasi baru. Karena itu dengan kesaksian nyanyian pujiannya, dia mengingatkan, khususnya di ayat 10 di sini. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Mari kita lihat pemeliharaan Allah di sini. Pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, providentiae Dei, sangat-sangat sempurna. Lihat di sini. Didapatinya dia di suatu negeri, bukan negeri berlimpah, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Apa yang dilakukan Allah di sini? Dikelilinginya, diawasinya, dijaganya. Tadi masih ingat Bu Buti, padang gurun itu panas, kering, tandus. Ini hampir 3 minggu ya, nggak ada hujan di Cimahi. Ada cuma sebentar gitu. Sudah bau kering tanah itu seperti apa? Kalau kita kekeringan sedikit pasti apa? Bingung. Hanya kayak kemarin ya, Pemkot Cimahi membuat video di situ ya. Mulai Juni ini sampai September Cimahi akan mengalami kekeringan. Pesannya apa? Hemat air. Cucian beras ditumpuk dulu, nggih siram-siram. Ya. Cucian disimpan dulu, ya siram-siram sorenya. Hemat. Di sini. Kecuali yang punya tandon besar gitu ya. Lebih enak. Cimahi akan kekeringan. Sudah diperingatkan pemerintah. Hemat air, hemat air. Lihat di sini. Umat Israel 40 tahun saudara, hidup di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Lihat di situ. Pohon sangat langka. Bagaimana perlindungan Tuhan? Lihat di situ, Musa yang paling depan itu. Tuhan melindungi, Tuhan memberi yang umat Israel butuhkan. Ini perlindungan pemeliharaan Allah kepada umatnya. Apa? Saat kekurangan makan Tuhan memberikan mana. Saat kekurangan air diberikan, ya air apa yang dibutuhkan. Saat malam sangat dingin, Tuhan memberikan apa? Tiang api supaya enggak kedinginan, lalu membeku dan tewas. Saat siang hari, memberikan tiang awan supaya enggak mati kepanasan. Ini kan ajaib di sini. Ini yang mereka butuhkan. Jadi pertolongan Tuhan sangat ajaib saudara, kepada umatnya. Termasuk bagi kita. Syaratnya apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Itu permohonan Tuhan. Tapi kalau kita melawan dan melawan saudara, Allah enggak segan-segan mendidik kita dengan cara dan kuasanya. Bisa seperti orang Israel yang tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Ini, jadi Tuhan menjaga, memelihara umatnya dengan cara Tuhan memberi yang mereka butuhkan. Kalau butuh makan ya dikasih makan. Kalau butuh air ya air. Intinya taat. Contohnya Pak, lihat di situ. Saat enggak ada makan, mana, apa yang terjadi saudara? Tuhan berfirman, ambil aja 1 hari ini untuk secukupnya. Tapi karena rakus, serakah apa yang terjadi?
Oh, mumpung ya, mumpung di sini. Kan untuk besok bisa, untuk minggu depan bisa. Padahal Tuhan perintahkan apa? Untuk hari ini. Kalau ibu-ibu biasanya, wah ada diskon, ada diskon, ada diskon. Mumpung pegang uang. Mumpung diskon Pak. Mumpung di sini. Mumpungnya apa ya? Bahasa Batak apa Mas Eben? Apa apung? Mumpung itu apa? Apa Pak Mister ya? Bahasa Indonesianya apa? Selagi ada kesempatan. Sudah diborong ya Bu Buti ya. Selagi murah, selagi diskon. Kan uang-uang saya sendiri enggak salah kan? Enggak salah kalau uangnya sendiri. Tapi umat Israel apa? Makan saja simpan untuk hari ini. Tapi keluarga-keluarga yang rakus apa? Mumpung, kesempatan. Simpan bisa 1 minggu. Simpan lagi bisa lebih 1 minggu. Apa yang terjadi saudara? Besok paginya apa? Mana itu? Membusuk. Ini kalau tidak taat. Khusus untuk hari ini, ya hari ini. Jadi pertolongan Tuhan itu sangat ajaib Bapak. Apalagi masalah-masalah kita yang Bapak Ibu sedang hadapi hari ini. Kalau kita tetap taat, rukun, berserah, berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Sekecil apapun. Karena saya sering mengalami. Dulu bapak mertua saya mendorong saya di gereja desa kecil, kuliah lagi, itu bapak mertua masih hidup itu. Mumpung belum punya anak, saya nggak punya uang Pak. Udah tak modal ini 750.000. Untuk semester berikutnya, ya harus beriman. Ya, saya Solo, Semarang gitu ya. Yang terjadi apa? Semester berikutnya gimana ya? Gaji istri nggih makan, gaji saya nggih transport, nggih tambah kuliah. Apa yang terjadi? Dosen misi, saya ada berkat. Waktu itu hanya 8 mahasiswa ya S2. Ini ada berkat, siapa yang mau untuk dana semester berikutnya. Saya butuh, saya langsung ngacung tuh ya, angkat tangan tuh. Oke, nama saya dicatat. Keluar kelas apa yang terjadi? Mahasiswa yang lain ingin. Saya juga butuh Pak, saya juga pengen Pak. Cuma 1. Karena saya sangat butuh ya akhirnya apa? Cuma 1 ya saya. Semester berikutnya gimana? Siapa yang mau apa ya? Membenahi bahan-bahan KPW Pak Sidman itu ya. Yang terkenal di Gereja Baptis di STPI membuat bahan-bahan KBW, ini ejaan bahasa Indonesianya belum sempurna. Siapa yang mau? Saya Pak. Ya sambil pelayanan, sambil kuliah ya, benahi materi-materi KBW itu. Semester berikutnya gimana? Siapa yang mau membantu saya Pak Prengwet ya? Orangnya sangat keras dan tegas. Karena saya sering luar kota membantu pekerjaan-pekerjaan di kantor saya. Saya Pak, saya mau. Dia dosen bahasa Yunani gitu ya, dari Amerika sana. Karena saya membantu, bukannya, wah karena saya membantu nilainya bagus, enggak. Akhirnya saya dipercayakan apa? Suruh asistennya. Sampai saya ngajar di STBI, juga bahasa Yunani. Dari situ saudara, karena kami butuh, saya butuh.
Tuhan buka jalan setiap semester. Tuhan buka keran itu. Istri masih kerja saat itu. Ini cara Tuhan yang ajaib. Kemurahan Tuhan yang saya alami di sini. Kita berdoa, kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan dengan cara dan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita malas gimana? Oh gengsi ya gitu. Oh, suruh bersihkan buku, gengsi lah. Kalau saya butuh ya angkat tangan. Ngapain malu? Di sini saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberi dengan cara dan kuasanya yang ajaib untuk umat yang membutuhkan. Apalagi perkara-perkara kita seharian. Masalah bangsa di sini aja Allah intervensi. Apalagi masalah kehidupan keluarga kita. Meskipun bangsa itu sudah melihat kuasa Allah yang luar biasa, apa yang terjadi saudara? Ini yang dikhawatirkan Musa tadi kepada generasi baru tadi. Sering protes nanti umat. Sering melawan Allah. Ini yang dikhawatirkan Musa. Karena umat itu sering melihat mujizat. Makanan dari langit. Tiang api, tiang awan. Apa yang terjadi? Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan. Sudah toh menuduh, pikirannya sangat negatif toh. Menuduh Musa dan Harun sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan tadi, membawa mereka, membunuh mereka. Sampai nantinya kelaparan. Lihat di sini, mental budak itu saudara. Kalau mental budak, kerja, rodi, kasih makanan. Kerja lagi, kasih makanan. Nunggu perintah, kasih makanan. Tapi di padang gurun, ini sudah berjalan jauh. Makanan belum nampak, minuman belum nampak. Tapi saat di Mesir, kerja keras daging di depannya. Kenyang lagi, kerja lagi, kenyang lagi. Tapi Allah nggak ingin umatnya seperti itu. Ini saudara mental budak tadi. Nggak ada inisiatif, hanya pasrah, nunggu komando, selalu rendah hati. Karena itu Allah nggak ingin. Generasi baru itu jauh dari mental budak saat dia di Mesir, tidak mempengaruhi kehidupannya. Mujizat. Kan itu khotbah yang lalu apa? Mujizat tidak menjamin orang untuk bertobat. Bangsa Israel contohnya. Di zaman Tuhan Yesus kemarin lihat. Di zaman gereja mula, Petrus dan Yohanes banyak melihat mujizat. Yesus sendiri banyak mujizat di Korazim, Betsaida. Orang bertobat? No. Padahal orang melihat apa? Mujizat dulu baru percaya. Itu omong kosong saudara. Sembuh dulu, perkara saya diangkat dulu, ada berkat dulu. Baru percaya, itu omong kosong. Perjanjian lama, perjanjian baru sudah membuktikan itu. Bangsa Israel mujizat, keajaiban, berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Bangsa ini tetap tegar tengkuk. Dia sudah melihat karya Tuhan 40 tahun. Tuhan mengelilingi, menjaga dan mengawasinya. Tapi apa yang terjadi? Tetap berprasangka, berpikiran negatif. Engkau akan membunuh aku.
di padang gurun ini. Pertanyaannya, mengapa Allah melindungi umatnya begitu rupa? Mengapa Allah melindungi umatnya begitu rupa, saudara? Dikelilingi, diawasi, dijaganya, karena apa? Umat menjadi biji matanya yang sangat berharga. Amin. Kita Israel rohani. Ya, kita Israel rohani. Di dalam Yesus Kristus. Kita keturunan Abraham, Ishak, disitulah kita Israel rohani. Lihat di situ. Mengapa Allah melindungi umatnya begitu rupa? Karena kita biji matanya sangat berharga bagi Tuhan. Biji mata itu apa sifatnya? Rentan dan penting. Sensi. Bu Budi kalau matanya kelilipan gimana? Langsung cepet ya. Kalau nggak sembuh-sembuh langsung cari dokter mata. Ya. Tuh Bu Mariana besok Senin ya, operasi katarak supaya lebih jelas Bu ya. Tadi saya cerita, ibu saya juga katarak dulu. 2 kali gagal, karena tensinya naik. Dokter enggak mau. Kedua juga gitu, tensinya naik karena takut. Ya. Akhirnya apa? Ketiga. Disarankan sebelum ke sana ngombe dulu obat tensi gitu ya. Gitu. Supaya tensinya baik, tensinya normal sehingga dioperasi. Itu sampai 2 kali gagal ibu saya. Dokter enggak mau karena tensinya naik. Mata sangat rentan dan penting, sensitif. Dan organ tubuh yang paling penting di sini, panca indera yang paling penting. Dan yang paling sensitif. Karena itu kita berharga di matanya. Kita umatnya. Kita ibarat biji matanya dan berharga baginya. Lihat di sini. Zaman Zakaria. Seperti apa pembelaan Allah kepada umat Israel? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti apa? Menjamah biji matanya. Mungkin enggak? Mungkin enggak bangsa-bangsa di luar Israel membinasakan umatnya? Enggak mungkin, saudara. Lihat Israel dari zaman Abraham sampai zaman Yesus itu 4.000 tahun. Zaman Yesus sampai ke sini 2.000 tahun. 6.000 tahun. Sampai hari ini umat Allah atau Israel di Timur Tengah sana tetap survive. Bahkan negara yang baru merdeka, Israel merdeka tahun berapa? 1948. Ratusan mengembara kemana-mana. Itu kalau enggak karya Allah, lihat di sini. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Negara cuma penduduknya sekarang ini ya 15 jutaan. Ada yang mengatakan 13 jutaan. Tapi negara yang sangat maju. Ya, pertanian, industri, ya, teknologi. Bahkan 40% ya, 40% yang mendapat Nobel perdamaian di dunia ini. 40% hampir separuh dari keturunan Yahudi. Penemu-penemu teknologi canggih di dunia ini. Termasuk juga para
atletik yang luar biasa itu. Ini realita, saudara. Kan itu dikatakan di sini, ini umat kesayangannya. Sebab siapa yang mau menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang akan melenyapkan umat Allah Israel itu berarti berlawanan dengan Tuhan. Meskipun apa? Negara kita belum ada hubungan bilateral. Betul ya Pak Mista ya? Ya. Belum ada hubungan bilateral. Paling kalau ada hubungan sudah demo di mana-mana. Ya. Demo di mana-mana meskipun kita akui ini adalah pemeliharaan Allah. Bangsa Israel, umatnya sebagai biji matanya sangat berharga di matanya. Apakah kita juga berharga Pak di matanya? Ya kita lihat di sini. Hampir sama saudara, lihat di sini. Ini Paulus membunuh orang-orang Kristen saat itu. Bahkan Stefanus, martir pertama gereja, atas seizin dia boleh dibunuh. Dia mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damsyik, ke Syria. Di tengah perjalanannya di Damsyik apa yang terjadi? Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya di sini. Itu yang jatuh itu Paulus. Apa katanya? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kalau Bapak Ibu menyandang orang Kristen, dicibir, dianiaya karena orang Kristen, berarti apa? Dia mencibir siapa? Tuhan Yesus, bayangkan. Kita ibarat seperti umat Israel tadi menjadi biji matanya. Siapa menjamah, menjatuhkan, merusak Israel, akan menjamah biji matanya, milik Tuhan. Juga demikian, yang Yesus katakan bagi umatnya, bagi kita hari ini. Siapa yang menganiaya engkau, melawan engkau, menentang engkau, ingat melawan aku. Kadang ini kita melihat ayat ini biasa-biasa saja. Kalau hari ini saudara sedang menderita, teraniaya karena menjadi Kristen, jangan takut. Yesus enggak tidur. Dia akan membela saudara. Kecuali kita menderita karena utang. Kita menderita karena sering melawan Tuhan, itu beda. Ya. Tapi kalau kita menderita karena nama Yesus, sering ditolak karena nama Yesus. Lihat, yang mereka tolak itu adalah Yesus. Ingat khotbah kemarin, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, jangan mengajar dalam nama Yesus. Jangan mengajar dalam nama Yesus. Sudah takut mendengar nama Yesus. Sangat fanatik mendengar nama Yesus. Karena nama Yesus mengandung kuasa, saudara. Tatkala kita mau datang dan percaya kepada, disitulah saudara, kita mengalami lawatan Allah, kemenangan darinya. Meskipun kesulitan itu, tantangan itu menghampiri kita. Lihat di sini. Yang membela orang Kristen siapa? Hanya Tuhan Yesus. Jawab, lihat itu. Saulus, siapakah yang jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau saat itu Paulus atau Saulus sedang menganiaya, membunuh orang-orang Kristen, yang sedang dianiaya itu adalah
Yesus. Mari saudara, kita pahami bahwa kita mengikut Yesus sampai detik ini Bapak Ibu enggak sendiri. Kita menjadi biji matanya yang berharga di matanya. Kita ada sesuatu yang spesial yang sangat penting bagi Tuhan. Masalahnya saudara memahami enggak? Saya saudara semuanya orang-orang penting di mata Tuhan. Kecuali Anda mengukur keberadaan Anda dengan ukuran dunia, pasti Anda akan kecewa. Kita orang-orang penting di matanya. Mari kita pahami di sini. Bapak, Ibu, Saudara semua di sini sangat spesial. Orang yang waras, orang yang bijak, orang yang baik apa? Tidak akan menyakiti matanya. Di sini mengingatkan kita pemeliharaan Allah yang luar biasa itu. Kita sebagai biji matanya. Karena itu saudara, hari ini kita diingatkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita itu orang rentan seperti biji mata. Kena benda sedikit, kita rentan sakit. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Mari kita belajar mentaati firman-Nya. Sekecil apapun mari kita belajar mentaati firman-Nya. Kalau firman-Nya mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Susah Bapak Ibu. Apalagi saat kesulitan, apalagi saat sakit datang, susah. Mari kita imani. Sehingga sekecil apapun kita belajar mentaati firman-Nya. Karena kita rentan, mudah lemah, mudah tergoda, mari kita mengandalkan Tuhan. Sehingga penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, Bapak Ibu saya tidak merasa sendiri. Banyak orang yang merasa sendiri, merasa kesepian, padahal tiap hari hidupnya di kota besar, banyak hiburan, banyak orang di luar sana kaya, bisa pergi kemana-mana tapi merasa kesepian, karena apa? Dia tidak melihat kebahagiaan itu dari dalam hati. Tatkala Yesus kita tempatkan yang terutama dalam hidup kita, kita dijaga, kita dikelilingi, kita dirawat, kita dipelihara. Seperti pujian sekolah minggu dewasa tadi. Yesus sahabat sejati. Yosef Scriven bisa melalui tunangannya pertama meninggal, tunangan kedua kecelakaan meninggal, istrinya yang baru dinikahi meninggal. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri saudara, stres. Tuhan engkau di mana? Mungkin tatkala saya jauh darimu, saya sehat-sehat saja. Sehingga membandingkan yang di luar sana tanpa engkau. Hidupnya jauh dari engkau, sehat, gemuk, gak ada masalah. Tapi saya yang taat kepadamu, mencari engkau siang malam. Kok masalah selalu datang? Akhirnya seperti itu nanti. Kalau kita belum menempatkan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Mari saudara kita bisa belajar dari bangsa Israel di sini. Menikmati pemeliharaan Allah yang luar biasa. Karena itu kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Mentaati firman-Nya sekecil apapun. Dan belajar terus mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa. Waktu yang singkat ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam keluarga. Silahkan berdoa. Musik diiringi pujian Yesus jawaban hidupku. Silahkan Bapak Ibu.
pandang Yesus. Silakan Bapak Ibu mencari Yesus di tengah-tengah tantangan kehidupan sekarang ini. Jangan nilai ukur diri Anda membandingkan dengan orang-orang atau standar dunia. Mari kita datang kepadanya. Bahwa Yesuslah jawaban hidupku. Silakan singer menyanyi pujian ini. Yesus jawaban hidupku. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Yesuslah tempat jawaban segala keluh kesah kita. Yesuslah tempat sandaran kita. Yesuslah tempat kekuatan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara berpaling dari. Libatkan Yesus dalam segala keadaan. Apapun pergumulan saudara. Mungkin pekerjaan. Mungkin sakit penyakit. Mungkin ekonomi. Atau pergumulan-pergumulan yang lain Bapak Ibu. Yesuslah tempat jawaban kita. Kekuatan kita. Tentunya saya semua yang hadir di sini melewati tantangan kesulitan itu dengan damai sejahtera. Dan itu hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Serahkan hidup saudara kepada Yesus. Mungkin hari ini ada yang belum percaya Yesus. Katakan, Yesus saya percaya. Ampuni saya yang masih meragukan kuasa-Mu. Katakan kepada Yesus. Dia akan melawat menjamah Bapak Ibu Saudara. Katakan keluh kesah saudara kepada Yesus. Sedikit pun jangan berpaling, jangan meragukan kuasa Yesus. Atau selama ini sering jauh, sering meragukan, sering menunda-nunda untuk melayani Tuhan, katakan, ampuni Bapa, ampuni Yesus. Mungkin selama ini kami jauh dari Engkau, mengecewakan Engkau, meragukan Engkau. Ampuni Yesus. Kami ingin dekat dengan Engkau. Kami ingin kesulitan-kesulitan ini Engkau terus memimpin hidup kami. Sehingga damai sejahtera itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam keturunan kami, anak-anak kami, cucu kami sampai detik ini. Semuanya atas kemurahan-Mu. Lawatlah Tuhan, peliharalah setiap umat-Mu. Apapun keputusannya, apapun pergumulannya hari ini. Mereka semakin kuat di dalam Engkau, semakin menjadi tangguh di dalam-Mu. Terima kasih kami menjadi biji mata-Mu, kami menjadi orang-orang berharga di mata-Mu. Mungkin yang selama ini kurang kami sadari, kurang kami pahami. Ampunilah Tuhan. Kami menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus ajari kami Tuhan. Juga ada kerinduan memberitakan kasih-Mu Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kami. Kami yakin bahwa kami tidak sendiri. Engkau selalu menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Dengan cara dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Dengan sepenuh hati kita. Dari awal kita pujikan. Katakan, kita memuji tak satu pun dapat menghibur, tu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Katakan dengan iman, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai. Amin. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku damai. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan sekali lagi dengan iman, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Ini Tuhan kami, hamba-hambamu. Ini Tuhan kami, anak-anakmu. Kami serahkan segala kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami meyakini bahwa Engkau sedang memelihara umat-Mu. Biarlah janji-Mu itu tidak kami ragukan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang spesial, yang penting di mata-Mu. Pakai kami Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Biarlah Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon kesabarannya Bapak Ibu. Sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu 17 Juni, ya, jam 7 sampai 8, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung. Kalau ada doa-doa bisa dijapri ke saya. Lanjut. Petugas ibadah besok Minggu 21 Juni bisa dilihat. Ya. Latihan hari Jumat jam 6. Betul ya? Ya. Latihan hari Jumat jam 6. Mengapa? Karena Sabtunya ada PKMB. Ya, PKMB jam ya 5:30. Ya, sekali lagi yang bertugas ibadah minggu depan latihan hari Jumat. Lanjut. Lanjut. Ya. Selamat ulang tahun 15 Juni Ibu Chandra Sri Hartati. Selamat ulang tahun Bu Kasiman. Tuhan berkati keluarga juga kesehatan dan pelayanan Ibu. Amin. Berikutnya 16 Juni Bapak Valentinus Susilo Nugro. Halo Pak Valen, selamat ulang tahun. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan Bapak Valen. Amin. 16 Juni juga Saudari Lovely Daniela Emi Catherine Nathanael Sidaputar. Lovely, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati studi atau kuliahnya dan pelayanannya. Amin. Ya. Ya. Mengingatkan persekutuan pemuda dan remaja besok hari Sabtu 20 Juni
tempat di gereja jam 5:30. Ya, silakan Bapak Ibu, putra-putrinya diingatkan sehingga bisa bersekutu besok hari Sabtu. Ada lagi tambahan? Mbak Priska? Ya, doakan kemarin panitia retreat sudah rapat dan besok atau ini Budame, ada kegiatan keluarga Budame ya. Ya Maraman, kapan surveinya? Ya, hari Selasa akan survei Bandung, Lembang atau Ciwidey ya. Silahkan doakan. Rencana retreat itu 24-25 Agustus. Karena itu yang tanggal merah. Ya. Mengapa Seninnya tanggal hitam ya toh ya. Di situ pertimbangannya ya sehingga kalau di sekitar bisa semuanya hadir ya. Asumsinya seperti kemarin kontribusi tiap peserta itu 50.000 ya. Kemarin gitu ya Maraman ya. Iya ya. Kemarin waktu di SGL 2 tahun yang lalu ya sebagai persiapan ya. Tapi tempatnya ini sedang disurvei di Istana Bunga, di Lembang atau di Ciwidey. Nah di situ kemarin hasil rapatnya Bapak Ibu ya. Tolong dilingkari tanggal itu ya. Jangan pulang kampung ya. Tolong ya dilingkari tanggal itu ya. 24-25 Agustus. Ya, di situ. Terus sil awal Juli. Ya, awal Juli bulan depan. Itu aja, tambahannya ada lagi, Mbak? Yang pesen seragam, betul ya? Kaos terakhir hari ini. Ini Bu Santo ada? Oh, enggak ada. Ya, jika buat sil hari ini, ya terakhir. Pembayaran akhir Juni. Ya, seperti itu. Sekali lagi, yang kaos untuk sil terakhir hari ini pemesanannya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada tambahan pengumuman, mari kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Allah yang kudus, Allah yang kami puja, kami sembah, Allah Bapa di surga, Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan akan datang lagi menjemput kami. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang sudah menjaga, menopang hidup kami. Kumohon berkat-Mu turun bagi kami. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Mari kita aminkan Tuhan yang besar. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Silahkan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.